baik. muda. Yang dilahirkan yang dilahirkan Maria. Cukup. Yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Ya. Tuhan dan manusia. Tuhan. Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhannya Maria? Ya, Tuhan Yesus. Berarti yang dia lahirkan Maria itu adalah Tuhannya Maria. Itu dia lahirkan menjelma menjadi manusia. Iya, artinya anaknya Maria Tuhannya Maria, betul? Iya, benar. Benar. Yang digendong, yang disusui Maria Tuhannya Maria, betul? Benar. Benar. Jujur dong, begitu kan enak bang. Kalau jujur cepat kita. Lalu gimana? Gitu. Apa yang mau disalahkan? Enggak, saya nggak mau menyalahkan Anda kok, itu iman kamu kok. Kami di sini nggak mau menyalahkan siapa-siapa bang. Yang penting Anda jujur gitu loh. Ya, jadi itulah kamu. Ya, diam dulu kau mencerdaskan. Diam dulu kau. Jadi menurut Pak Jimmy ini orangnya jujur bang, teman-teman semua. Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Lebih tua lebih tua anaknya daripada ibunya. Itu menurut Pak Jimmy. Itu iman Anda. Biar orang-orang di luar sana paham Pak Jimmy iman Anda itu. Semua orang Kristen pahami bahwa Yesus itu sudah ajak sejak dulu kala. Cuman dia sejak tahun 2000 itulah Yesus baru lahir. Yang mati di tiang salib itu bang manusia atau Tuhan? Dia mati sebagai manusia, Pak. Berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Ya. Waktu Yesus disalib bukan Tuhan dia. Ya. Ketika dia mati, kemanusiaan yang mati, dagingnya yang mati. Berarti Tuhannya ada di situ. Tuhannya tetap hidup. Oh, dipisahin. Jadi waktu yang disalib itu nggak boleh bang. Yang disalib, dengerin dulu bang. Yang disalib itu manusia atau Tuhan yang disalib? Manusianya. Berarti waktu waktu Yesus disalib, Yesus bukan Tuhan. Ya, manusianya yang disalibkan. Berarti waktu Yesus disalib dia hanya manusia, dia bukan Tuhan. Pak, dengar, kita percaya 100% alam, 1% manusia. Ya, apakah semua persen-persen itu disalib atau tidak? Maksudnya bagaimana? Apakah 100% manusia, 100% Tuhan itu disalib atau tidak? 100% manusia yang disalibkan. Oke, berarti waktu Yesus disalib dia hanya 100% manusia, betul? Iya, benar. Berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan, betul? Kemanusiaannya yang disalibkan. Iya, waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Bukan, dia tetap Tuhan. Oh, berarti Tuhan disalib. Iya, memang Tuhan disalibkan. Ngomong dong dari tadi Tuhan disalib. Terus kalau Tuhan yang disalib yang udah cukup nggak usah tetapi. Nggak usah pakai tetapi. Anda udah jujur tadi menjawab, nggak usah tetapi lagi. Tuhan manusia yang salib, bukan Tuhan rohnya yang disalib. Waktu Yesus disalib itu punya roh atau tidak? Ya. Waktu Yesus disalib punya roh atau tidak? Manusia ini berbicara tentang dosa, Pak. Manusia berdosa. Tentara Romawi itu menyalib mayat atau dengerin dulu. Dengarkan dulu, bro. Tentara Romawi itu menyalib mayat atau menyalib manusia yang hidup? Manusia yang hidup, tetapi manusia sebagai manusia sebagai manusia yang sudah menanggung dosa-dosa manusia. Oke. Berarti yang menebus dosa Anda manusia, betul? Tuhan. Loh, yang mati siapa? Tuhan atau manusia? Ya. Manusia Tuhan yang mati. Manusia Tuhan. Apa maksudnya manusia Tuhan? Manusia ilahi, kalau sudah mengerti manusia Tuhan, manusia ilahi, manusia Allah. Apa maksudnya itu, Bang? Karena kita percaya manusia Tuhan kita itu 100% manusia, 100% Allah. Saya ulang kembali, Bang. Yang mati di tiang salib A manusia, B Tuhan. Ya. Saya ulang. Mati di tiang kayu salib itu Tuhan manusia Tuhan sama. Jadi Tuhan dan manusia mati di salib. Tuhan ilahi. Oke, Tuhan jadi yang mati. Allah. Yang mati ini manusia Tuhan gitu ya. Iya, manusia Tuhan. Manusia Tuhan. Manusia Tuhan yang kalau
yang menciptakan manusia itu siapa? Allah Bapa, Yang menciptakan pembunuh Tuhan siapa? Firman, Loh kok Firman Allah, siapa itu firman Allah yang menciptakan pembunuh Tuhan? Bapa. Bukan Yesus. Maksudnya Yang menciptakan tentara Romawi siapa? Firman Tuhan Allah, Bukan Yesus. Yesus juga. Berarti Yesus sebagai Tuhan. bukan oke, Yesus cukup Yesus paham. sebagai Tuhan. Jadi Yesus menciptakan dulu tentara Romawi, kemudian ciptaan ini membunuh penciptanya, begitu ya? Tujuan Yesus ke bumi untuk Saya nggak nanya tujuan. Gini loh ya, bahasa Anda nih. Yesus itu pencipta manusia, termasuk tentara Romawi. Kemudian dengarkan dulu abang Jimmy, dengerin dulu. Ya. Jadi Yesus ini menciptakan manusia termasuk tentara Romawi. Oke. Terus tentara Romawi ini membunuh penciptanya yang namanya Yesus di tiang salib. Betul ya? Ya, benar. Oke. Jadi ciptaan membunuh penciptanya. Ya, Betul? iya. Oke, ya. Itu dong. Enak abang ini jujur gitu loh. Jadi catat semua teman-teman. Ya. Ciptaan membunuh penciptanya. Gitu loh. Berapa hari bang pencipta ini mati bang? Mati ya 3 hari, 3 hari bangkit. 3 hari. Terus siapa yang menghidupkan lagi ini? Pencipta kok mati, siapa yang menghidupkan dia bang? Ya dia tidak bisa hidup, bukan dia bilang aku memberikan nyawanya dan aku mengambilnya. Mengambilnya kembali. Nyawanya diberikan kepada siapa bang? Ya. Nyawanya diberikan kepada siapa? Manusia itu, ya tubuhnya yang mati. Enggak, bukan itu bang. Kan aku memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Pertanyaannya bang, Tuhan ini memberikan nyawanya kepada siapa? Ya. Memberikannya kepada kuasa kegelapan yang Oke. membunuh dia itu. Jadi nyawanya diserahkan kepada kuasa kegelapan. Ya. Betul? Masuk dalam kematian. Masuk ke dalam kematian. Terus 3 hari diambil lagi. Ya, dia bangkit lagi karena dia Allah. Oke, artinya nyawa Tuhan kamu pernah berada di dunia kegelapan, betul? Iya, dia masuk di dunia kegelapan, tujuannya untuk mengalahkan kegelapan, mengalahkan kematian itu. Ya, artinya Tuhanmu ini pernah menjadi mayat 3 hari, tidak bisa apa-apa karena rohnya keluar ke dunia kegelapan, betul? Masih dalam kematian. Iya, kan Tuhanmu pernah menjadi mayat 3 hari, bro. Iya, pernah menjadi mayat, tapi dia bangkit. Iya, artinya Tuhanmu pernah jadi mayat 3 hari, betul ya? Oke. Terus kemudian rohnya ini, nyawanya ini diserahkan ke dunia kegelapan, betul? Turun, dia turun ke dunia kuburan lah gitu ya. Oke. Terus kemudian rohnya ini masuk lagi ke mayat hidup lagi gitu ya. Dia bangkit lagi ya. Iya. Jadi nyawa di dalam diri Yesus ini keluar masuk, betul? Bukan keluar masuk, Pak. Lah gimana coba? Dia tetap ada, Ya, yang namanya mayat Pak nggak ada rohnya Pak Jimmy. Dia memang dia mati, tetapi Allahnya tidak mati. Iya, mayat ini loh yang saya maksud. Mayat ini kan keluar rohnya. Iya, memang dia mati. Menjadi mayat 3 hari. Nah. Kemudian rohnya masuk lagi ke mayat, hidup lagi gitu. Jadi jadi roh di dalam diri Yesus ini keluar masuk, betul? Dia bangkit karena dia sudah mati. Iya, keluar masuk ini dulu bang, keluar masuk dia. Saya ulang nih. Waktu dia mati, rohnya keluar. Jadi tinggal mayat 3 hari, rohnya pergi. Pas 3 hari kemudian, roh ini masuk lagi ke mayat hidup lagi, yang gitu ya? Iya, kenapa, Pak? Ya nggak ada masalah bang, ini kan iman Anda bang. Nah setelah mayat ini bangkit lagi, saya tanya bang, ini yang bangkit lagi masih anak Maria ya bang? Loh, dia bangkit anak Maria. Ya, yang mayat ini tadi ini hidup lagi ini anak Maria atau bukan?
Ya anak Maria. Masih tetap anak Maria. Maria seneng dong anaknya pernah mati 3 hari hidup lagi gitu ya. Iya. Seneng dia. Karena dia Seneng. Tuhan. Karena dia Tuhan kan. Gimana? Seneng dong mendengar berita anaknya Maria disalib mati 3 hari. Terus kemudian ada lagi pengumuman, anaknya Maria hidup lagi bersama dengan gempa bumi, kuburan-kuburan terbuka. Bang, Iya. kuncinya itu ada bang di Yohanes ayat 1 bang. Itu Kenapa, kuncinya Pak? bang. Ntar dulu deh martir ya, sabar dulu ya dek sayangku ya. Jadi setelah mendengarkan pengumuman, setelah terjadi gempa bumi, kuburan-kuburan terbuka, ya, orang-orang kudus bangkit dari kematian. Yesus juga bangkit, senanglah Maria, anaknya keluar dari kuburan. Kan gitu ya bang ya? Iya, kenapa? Iya, terus lagi gimana? Iya Kenapa? senanglah Maria, tadinya anaknya mati 3 hari Iya. hidup lagi kok. Pasti senang lah bang, masa dia sedih kalau anaknya hidup lagi? Kenapa? Maksudnya jawabnya jelaskan seperti apa? Ya terus kemudian itu dia menemui murid-muridnya, betul ya bang ya? Benar. Dikira dia hantu ya bang ya? Bukan, dia Tuhan. Enggak, muridnya kaget. Dia bilang salam, muridnya kaget. Dikira dia hantu. Yesus berkata, hantu tidak punya daging dan kulit. Lihatlah tanganku ini. Iya, benar. Mereka belum percaya. Yesus mengatakan, ada nggak makanan di situ? Dikasihlah dia ikan Ikan goreng. ikan goreng, bukan ikan gosong, ikan goreng. Nah, yang makan ikan goreng itu masih anak Maria ya? Iya, masih. Masih anak Maria. Habis itu terangkat ke surga, betul? Iya, 40 hari baru diterangkan. 40 hari. Yang terangkat ke surga itu masih anak Maria toh? Iya. Oke. Sampai di surga masih anak Maria toh? Iya, tetap anak Maria karena dia pernah menjadi anak. Ya. Jadi anak Tuhan, Maria. jadi Tuhan kamu di surga anak Maria, betul? Iya, secara jasmani ya anak Maria, tetapi secara ilahi ya dia anak Bapa. Begitu. Jadi di Secara surga jasmani ini, di bumi. di surga ini Yesus ini masih tetap laki-laki dong, anak Maria. Iya. Jadi di surga itu ada anak Maria, ada juga Bapa. Jadi ada 2 Tuhan, betul? Tidak, Pak. Satu. Loh. Saya kasih contoh, Pak. Ya, coba kasih contoh. Saya kasih contoh. Hmm. Manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya begini, manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Itu gambar ilahi. Dan kita ini punya tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita itu ada pikiran, kehendak, kemauan, perasaan, pikiran, dan kehendak. Terus? Sama dengan Yesus, sama dengan Allah. Allah Jadi itu Allah Bapa dan punya pikiran, punya ide. Bang Jimmy, punya percuma hikmah. jelasin. Islam tetap Islam. lu diam dulu martir kan. Ini kan diskusi saya sama Jimmy. Orangnya di Jimmy asik lu. Perenungan kepada mereka saja. Sebagai perenungan kepada mereka. Lu diam dulu Jimmy. Lu diam dulu. Tidak terserah mereka kan kita tidak maksa mereka, yang penting mereka sudah dengar. Karena firman Tuhan itu harus disampaikan, semua telinga mendengarkan, mau percaya atau tidak. Kalau tidak percaya sudah. Betul Pak Karena Jimmy semua ini. satu saat semua akan mati. Di sanalah baru tahu. Begitu loh. Benar Pak Jimmy ini benar gitu loh. Disampaikan Kalau mau saja. dengar, mau terima atau tidak ya terserah dia. Setuju Pak Jimmy. Gitu loh. Artinya Tuhan Anda itu berbentuk laki-laki, anaknya Maria. Betul? Punya fisik. Betul? Nah, betul. Jadi di dalam diri Yesus itu laki-laki, ada Bapa, ada Roh Kudus di dalam diri Yesus. Betul? Yesus dan Bapa dan Allah itu satu, Pak. Iya, udah menyatu dia. Jadi Bapa itu dibungkus oleh dagingnya Yesus di surga. Betul? Ketika dia naik itu dia memiliki tubuh roh, Pak. Tubuh roh Allah. Dia Yesus ketika naik itu bukan daging lagi. Lah, Karena ya. itu sudah bangkit.
Tadi Anda ngomong habis makan ikan goreng 40 hari orang menyaksikannya naik sama tubuhnya. Dia Tuhan, dia bisa makan apa saja, di surga juga bisa makan kok. Akan ada Iya. pohon-pohon kehidupan. Kayak gini, waduh, masa mundur lagi? Tadi Anda mengatakan yang naik ke surga itu anak Maria punya fisik laki-laki loh. Nah, ketika dia naik, dia sudah menjelma menjadi tubuh kemuliaan. Wah, dari mana Menjadi lagi nih bang? Tuh kemuliaan. Justru itu Bapak Waduh. tidak bisa mengerti, Kristen hanya bisa mengerti itu. Di dalam Lukas 22:69, Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi di surga itu Yesus masih anak manusia, Itu, Pak, itu abang. bukan berbicara secara duduk bersama, tetapi itu berbicara tentang kekuasaan. Ya. Saya bertanya, kalau Yesus duduk di sebelah kanan, siapa yang berkuasa, Yesus atau apa? Itu bukan berbicara duduk Ya, secara sekarang. tidak duduk sama Oke. saya duduk dan Bapak saya kiri kanan. Itu bukan berbicara seperti itu, bukan arti seperti itu. Cukup. Setelah Yesus sampai di surga, apakah dia masih punya fisik atau tidak punya fisik lagi? Dia punya fisik roh. Tubuh Fisik roh Allah itu kok ada. fisik kok roh? Gimana sih fisik kok roh? Gimana sih abang ini? Tubuh ilahi, bukan tubuh secara daging. Kalau dagingnya Yesus kemana dagingnya? Ya, Yesus itu menjelma menjadi roh Allah. Iya, Dia dagingnya tuh Yesus Tuhan. kan kuburannya kosong bang. Dagingnya Yesus di mana? Ya, Dagingnya Yesus kemana? dia sudah membangkit dan menjelma jadi mau jadi Tuhan, itu gimana sih? Berarti dagingnya Yesus hilang. Dia bangkit. Dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia masih seperti manusia. Setelah Kebangkitan manusia beda dengan kebangkitan Tuhan. Ketika dia bangkit, dia masih sama seperti murid sampai Tuhan. sampai di surga itu Yesus masih berbentuk laki-laki. Dia mau bentuk laki-laki, membentuk siapa itu tidak bisa menjelaskan. Oke. Kalau begitu Yesus itu di surga masih anak Maria atau bukan? Anak Maria secara fisik. Oke. Ketika dia lahir di bumi itu. Berarti Tuhan kamu sampai sekarang ini masih anaknya Maria toh? Dia pernah lahir di Bunda Maria. Enggak, ini di surga sekarang. Kan di surga ini Yesus masih anaknya Maria. Ketika dia di bumi, dia pernah memiliki orang tuanya, yaitu Begini aja deh dipersingkat bang. Antara Yesus dan Maria di surga ini masih antara ibu dan anak atau bukan lagi bang? Ya, Gimana bang? tetap dia tahu, Masih. dia mengerti, dia masih. Tetapi ketika dia terangkat ke surga, dia kembali kepada Bapaknya di surga. Ya, dia kembali, dia tetap dia Bapaknya, firman-Nya kembali kepada Bapaknya. Jadi pertanyaannya, ini Yesus di surga ini masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Pak, itu tidak perlu bertanya seperti itu. Ya kan anak Karena Yesus sudah naik ke kan aku mau surga. nanya, abang ini kan Yesus ini masih anak Maria, abang. Ketika dia di bumi, dia anak Maria. Kalau di surga bukan lagi. Ya. Ketika dia surga, dia anak Bapa. Oh berarti ya, Maria tidak punya hak lagi memanggil Yesus anaknya. Bukan seperti itu. Oh, jadi haknya Maria sebagai anaknya Yesus itu nggak ada lagi hak dia, gitu ya? Hilang haknya. Tidak ada penjelasan kayak seperti itu. Itu cuma jelas itu ketika dia lahir ke bumi. Maria punya tugas, dipercayakan untuk dilahirkan aja. Oke, yang paling berkuasa di surga itu yang mana? Bapa atau Yesus yang paling berkuasa di surga? Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, Pak. Bapak tidak mengerti. Tadi kita jelaskan. Enggak, saya tanya doa. Yang paling berkuasa itu yang di surga, yang paling berkuasa nih, Bapa atau Yesus? Yesus dan Bapa adalah satu. Mereka setara, punya kekuasaan yang sama. Oh, berarti ada dua yang berkuasa, setara. Tidak, sama. Katanya tadi setara. Sama satu. Cuma itu, Pak, itu tugas-tugas fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi ketika Bapak percaya gini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, atau Sang Firman itu, Allah Roh Kudus itu satu, Pak.
tidak terpisahkan ketika dia turun ke dunia menjadi manusia. Nggak usah turunin lagi, udah naik. Bang, nggak usah turunin lagi. Sekarang udah naik, kok diturunin lagi sih? Penjelasan. Ketika dia turun ke dunia, dia turun menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Ya, dia ada juga di surga. Karena itu ide Bapak, firmannya Bapak, seperti Bapak punya pikiran, Bapak punya ide, Bapak saya kasih contoh, ketika Bapak membuat dinas satu rumah dan Bapak tapi saya ini bukan Tuhan, Bang. Ini contoh supaya Bapak Bapak mengerti. Ya, oke, nanti saya balikin contohnya ke Tuhanmu ya. Saya tidak ini supaya Bapak ini gambaran. Ya mau nanti contoh kamu yang nabok sendiri loh nanti. Gambaran. Kalau gambaran kamu ke manusia, berarti Tuhanmu kalau tidak saya gantian, udah cukup. Saya tidak mau kasih contohkan Bapak. Saya saja. Ya. Supaya Bapak jangan ngomel-ngomel. Ya. Ya. Saya membuat satu gambaran atau satu dena rumah dan saya buat rumah itu sangat indah dan bagus. Nah, dena itu kan mulai dari pikiran saya. Ya, mulai saya gambar. Itu sudah dalam pikiran saya, dena itu, rumah itu. Ketika buat jadi satu rumah, ya. Orang datang bertanya bahwa ini siapa buat? Saya, orang kenal saya lewat rumah itu. Nah, satu saat rumah itu dibongkar. Ya. Dibongkar tetapi dena atau gambaran rumah itu tetap ada di dalam pikiran saya, tidak pernah hilang. Begitu juga firman, ketika firman Allah turun menjadi manusia, ya. Dia ketika dia mengalami kematian, artinya dia turun ke dunia, bukan berarti dia tidak ada di surga. Karena dia itu firman Allah, ide Bapa. Pak Jimmy, Anda ngomong apa sih kok jadi muter-muter, Bang? Lo ini kamu kasih contoh, Pak. Itu kasih contoh. Oke, gantian ya. Boleh gantian, Pak Jimmy. Gini bang, wajar aja kalian gak terima karena kalian. Boleh gantian Pak Jimmy, gantian ya. Saya lagi ya. Kalian itu hanya bisa panggil Allah tapi tidak kenal, Bang. Iya. Lu diam dulu anakku, martir. Jangan sampai ada kunci dongkrak gue salah gunain nih. Gue lagi sabar nih. Saya kan sama Jimmy yang ngomong. Jadi menurut Pak Jimmy, Anda menganalogikan Tuhan Anda dengan Anda sendiri. Berarti gambaran, Pak. Ya, saya dulu yang ngomong. Kan Anda udah ngomong panjang tadi. Ya silakan. Jadi menurut Anda, Tuhan Anda itu ada fisiknya di surga, betul? Sebagaimana analogi Anda, betul? Fisik roh dia tuh bukan kayak angin. Roh ada itu fisik, ada gimana ada fisik roh apa? Kan Anda tadi dengerin, tadi kan Anda menganalogikan Tuhan Anda terhadap Jimmy sendiri. Ya. Artinya Tuhan Anda itu punya fisik di surga, yaitu Yesus, laki-laki, anak Maria, betul? Iya benar. Berarti Tuhan Anda itu laki-laki, punya fisik di surga, namanya Yesus. Di dalam diri Yesus itu ada roh, ada pikiran, betul? Iya. Di dalam diri Yesus ada Bapa, ada Roh Kudus. Ya satu. Satu. Jadi Bapa itu sekarang terbungkus atau dibungkus oleh fisiknya Yesus, betul? Bukan bungkus. Di mana? Perkataan Bapak yang bungkus itu, sebenarnya bungkus mana sampai yang bungkus? Dibungkus dagingnya Yesus. Lalu kayak saya perkataan Bapak punya daging bungkus pikiran Bapak. Ya memang kan di dalam daging ada pikiran. Loh itu jangan kata bungkus. Itu tidak baik. Hilanglah bungkusnya. Kalau begitu Yesus ini laki-laki. Di dalam diri Yesus ada Bapa, ada Roh Kudus, betul? Iya, satu. Oke, satu. Pertanyaan selanjutnya. Yesus ini masih anak Maria atau bukan lagi? Secara fisik dia anak Maria. Masih anak Maria cukup. Jadi Tuhan. Ketika dia surga dia anak Bapa. Loh, ketika anak Maria di mana? Kalau anak Maria sekarang ada di mana? Dia sudah ada dalam kerjaan surga. Sudah ada di surga. Berarti Yesus ini masih anak Maria dong di surga. Dia punya fungsinya. Saya nggak nanya fungsinya. Anak Maria sekarang ada di mana? Di surga atau di neraka? Sudah masuk surga. Surga. Berarti Tuhanmu anak Maria di surga, betul? Iya.
Ya udah ngomong dari tadi, kenapa sih? Anak Nah Maria. sekarang terakhir, Tuannya Maria di surga siapa? Ya. Tuannya Maria di surga sekarang siapa? Yesus. Ya berarti Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, namanya Yesus, betul? Benar. Benar, tepuk tangan. Gitu dong dari tadi susah amat. Nah, pahamnya teman-teman ya, ini Pak Jimmy jujur orangnya. Tujuan Bapak Enak ke- diskusinya Pak Jimmy. Beda sama Kristen lain diskusi, dia Tujuannya jujur. Bapak tanya itu Entar seperti dulu Pak maksudnya Jimmy, apa? saya dulu Pak Jimmy. Saya entar dulu. Hmm? Saya beri apresiasi Pak Jimmy ini diskusinya jujur, tidak berlete-lete, mengakui bahwa Tuhannya Maria, Tuhannya Pak Jimmy adalah anaknya Maria. Kan enak diskusinya begitu Anak Bang. Maria itu, anak Maria itu Allah, Tuhan. Iya, Tuhannya Maria adalah anaknya Maria di surga, namanya Yesus. Ya dia anak Allah, Anak Maria. anak Allah. Anak Maria di mana? Ketika di bumi dia anak Maria, dia lahir di bunda perawan Maria. Berarti anak Maria hilang. Anak Maria yang sudah naik ke surga. Berarti yang di surga itu Tuhanmu anak Maria dong. Dan Bapak pertanyaan ini pertanyaan yang konyol. Kok konyol ini kan temanmu. Pertanyaan yang tidak masuk akal. Loh ini justru ini supaya akalmu berfungsi bro. Ya, pertanyaan yang menjebak itu salah. Bukan menjebak, ini kenyataan orang Marianya. Itu mencari-cari kesalahan padahal tidak ada kesalahannya. Salah nggak kalau saya tanya anak Maria ada di mana? Ya, anak Maria sudah masuk surga. Berarti kalau di surga itu anaknya Maria, berarti Tuhannya Maria anaknya Maria dong. Iya, Tuhannya Maria, anaknya Maria. Nah itu Tuhannya Maria anak Maria, Tuhan kamu anak Maria kan gitu. Maria itu sebagai manusia, tetapi ketika di surga dia anak Allah. Halo, anak Maria di mana? Hilang. Di mana? Anak Maria ketika ada di bumi aja. Berarti di surga bukan lagi anak ibu, beda, dipisah. Ketika dia di dunia, dia itu pernah lahir di perawan seorang Maria. Iya. Di bumi anaknya Maria, di surga anak Maria lagi nggak? Atau bukan lagi? Anak Allah. Berarti anak Maria hilang. Anak Allah cukup sampai di situ aja, anak Allah. Ya anak Maria di mana? Hilang apa gimana? Dia pernah Maria pernah melahirkan seorang ibu, itu aja. Oke, jadi di surga ini Maria dan Yesus mantan anak, bukan lagi anak. Itu tidak perlu dijelaskan. Loh kenapa enggak? Tidak perlu dijelaskan karena pemahaman Bapak itu tidak bisa nyampe kepada saya cuma nanya, enggak saya kan cuma nanya Bang Jimmy. Gitu loh. Saya ini loh saya ini manusiawi Bang. Saya itu nggak mau dengerin dulu Bang. Menyelami pikiran Allah. Abang Jimmy, saya itu nggak mau. Abang, ntar dulu Abang, gantian Abang. Salah, karena Alkitab itu Bapak tidak bisa menyelami dengan akal Bapak. Iya. Percaya Yesus. Bapak kalau percaya Yesus baru Bapak bisa menyelami firman Allah Alkitab. Gitu. Karena di luar Kristen tidak bisa menyelami Alkitab. Tapi Pak Jimmy sendiri kok bingung Pak Jimmy. Kenapa Saya tidak bingung. Kalau begitu saya tanya. Anak Maria kalau begitu terakhir Bang, dengerin Bang. Status Maria dan Yesus sekarang di surga, status anak atau bukan lagi anak? Statusnya. Ya. Maria itu dia hamba. Dia hamba. Oh, paham. Sama dengan saya. Paham sudah. Dengerin kesimpulannya begini. Di bumi Yesus itu anak. Di surga anak menghamba ibu di surga. Betul? Yesus itu ketika Oke, cukup udah paham kita. Jadi sekarang dulu Pak. Jadi di surga gantian dulu Pak Jimmy. Gantian dulu. Kembali kepada Pak Jimmy Pak Jimmy gantian dulu kenapa? Jadi di surga ini Yesus penguasa, Maria hambanya Yesus. Iya, Yesus hambanya.
ilahi Allah itu Jadi pernah lahir di seorang ya paham, udah kita paham hamba dah. itu perawan Maria. Udah paham kita. Jadi Maria ini hambanya Yesus. Betul? Bukan lagi anaknya. Anak dan hamba. Oh, anak dan hamba juga gimana ceritanya? Yesus Ada nggak itu teman-teman muslim gimana bisa menjelaskan anak dan hamba ini? mengerti, Pak. Aduh, Yesus saya ini kok kehabisan bodrek ini, Bang. Bang tidak bisa mengerti. Bapak tidak bisa mengerti. Saya menjelaskan dari ujung sampai ujung juga Bapak tidak bisa mengerti. Apa maksudnya itu, Bang, anak dan hamba? Gimana itu Bapak anak? percaya Yesus. Sudah bang, kita tanya balik dulu bang, tanya balik bang. Bapak tidak bisa Diam. mengerti firman Martin, Allah. diam dulu. Bapak tidak Jadi- bisa mengerti. Susah untuk Ya. mengerti karena Susah ya, Bang ya. Bapak susah untuk mengerti karena Bapak sudah tolak Yesus, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau mau mengerti ini, Bang, kalau mau mengerti ini pakai akal atau pakai iman? Ya. Kalau mau Akal dan mengerti, iman itu jadi satu. oke. Masuk akal nggak di surga itu ibu jadi hamba? Masuk akal nggak, Bang? Ya, yo. Masuk akal Masuk nggak? akal lah. Mau masuk akal. Di bumi Yesus anak, di surga Maria hamba, betul ya? Semua manusia itu dihamba. Oke. Bukan cuma Jadi Maria. Maria ini menghamba kepada bekas anaknya, betul? Itu logikanya, itu logika Bapak, perkataan Bapak. Tadi katanya begitu. Bapak punya pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan-pertanyaan yang itu untuk Muslim aja, Islam aja. Ya kan saya nanya baik-baik ke Bang Jimmy. Tetapi yang mau mengerti firman Allah itu harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau Bang Jimmy berdoa itu misalnya nih Bang Jimmy berdoa seperti berdoa kepada Bapa atau berdoa kepada Yesus? Berdoa kepada melalui Yesus kepada Bapa. Oke, yang mengabulkan doa siapa? Bapa atau Yesus? Bapa dan Yesus jadi satu. Yang mengabulkan doa siapa? Yesus, Bapa sama. Ya, kok Yesus dan Bapa Kita panggil sama? Yesus, Bapa. Kita panggil Allah, Bapa sama. Jadi yang mengabulkan doa Bapa atau Yesus? Yesus dan Bapa. Jadi dua. Satu. Ya kan Yesus itu masih ada fisiknya. Yesus sudah bangkit. Iya kan di surga masih ada fisiknya. Fisik roh. Yakin fisik roh. Iya. Oke. Tadi Anda mengatakan sebagaimana Lukas 22:30 di sana nanti kamu akan makan dan semeja dengan aku. Yang makan itu roh atau ada fisiknya? Ada fisiknya, fisik roh kan. Loh, ke apa maksudnya fisik roh? Abang pakai akal dikit. Itu Bapak tidak mengerti. Percaya Yesus baru bisa mengerti. Oke, yang duduk itu ada fisiknya atau tidak yang duduk? Duduk di mana? Karena di sana Lukas 22:30 kamu akan Iya. duduk semeja Itu dengan ada aku. fisiknya. Fisik roh. Fisik Kalau orang yang roh. mengerti fisik roh itu cuma orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Oke. Selamat. Jadi nggak perlu pakai akal itu, pakai iman itu. Akal itu akal. Bagaimana bagaimana dicerna akal yang dimaksud dengan fisik roh? Bagaimana coba? Bagaimana Akal- supaya? Cuma akal di luar Yesus itu tidak bisa dapat. Artinya itu iman itu, Bang. Akal Kristen aja yang dapat. Coba Anda jelaskan pakai akal apa maksud fisik roh? Pakai akal, Bang. Nah, saya dengar, saya bertanya berapa. Ketika Bapak mati, ya, ketika Bapak mati, Enggak usah mati. Apa penjelasannya fisik roh supaya orang mendengarkan masuk akal? Apa ya, itu fisik roh? saya mau menjelaskan ini. Ya. Fisik roh aja, Bang. Apa yang dimaksud dengan fisik roh? Fisik roh itu fisik Tuhan itu punya fisik, punya pribadi, ya, punya pribadi. Fisik itu punya rambut nggak, Bang? Ya, punya Fisik rambut, itu punya rambut, punya gigi, punya mulut. punya semua ada punya. Berarti fisik, Bang, bukan roh. Fisik roh. Berarti kalau dia makan lewat mulut dikunyah, Bang ya. Ya, pertanyaan Diam begini, dulu ketika bang, orang Yesus jelasnya itu bang. bisa memegang tidak? Bisa memegang tidak ketika di sana bisa tahan tidak? Bisa pegang sesuatu tidak? Bisa, Bang, itu kan dia buktinya dia perkawinan anak domba ada pengantinnya, Bang. Orang melihat lah, orang berpesta-pesta kok bersorak-sorai, Bang. Ketika mereka mereka kawin dengan
Mereka biasanya kalau di Muslim ketika masih dalam Firdaus itu bersekutu berhubungan Enggak, di Bible kamu bidadari itu, fisik tidak. Bang, dengerin Bang. Di Bible kamu tertulis di Wahyu 19 nomor 7. Itu Anda nanti bersorak-sorai karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Enggak mungkin dong yang kawin adalah roh. Fisik roh, Bapak. Jadi Fisik yang roh. iya yang kawin ini laki-laki dong. Iya, fisik roh. Iya ya. Perkawinan, ya. Jadi Yesus itu masih laki-laki karena punya pengantin di sana. Betul? Bapak tahu pengantin itu siapa? Pengantin itu apa? Ya kawin, Bang. Pengantin itu manusia. Iya, artinya nanti kamu nanti dikawini oleh Yesus di sana. Bukan kawin secara manusia. Lo secara apa? Itu Bapak harus percaya Yesus baru Bapak bisa mengerti itu. Ya kan di sana tertulis, Bang. Ya, bersorak-sorai menyaksikan perkawinan anak domba karena pengantinnya sudah siap. Anak domba kan Yesus, Bang. Nah, pengantinnya siapa, Bang? Ya. Pengantinnya Yesus sebagai pengantin laki-laki, Yesus sebagai pengantin perempuan. Nah, pengantin perempuannya siapa, Bang? Manusia. Siapa? Kita manusia. Ya lu laki-laki kok. Justru itu Bapak harus percaya Yesus baru bisa mengerti itu. Waduh. Itu, Pak. Tidak bisa mengerti. Iya, Cuma iya. akal orang Kristen aja yang bisa mengerti. Iya. Jadi nanti Pak Jimmy ini berubah jadi perempuan ya? Bukan. Jadi Pak Jimmy ini tetap laki-laki. Perkawinan itu di bumi saja, itu kata-kata manusia. Tetapi Nah ini di kata-kata surga, ilahi tidak bisa Bang. mengerti. Itu di surga, Bang. Ini surga terjadi perkawinan, Bang. Iya, perkawinan, tapi kawin menurut Allah itu bukan kawin secara manusia. Nah, ada